Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait aplikasi simulator Asas Black. Nah, anggota kelompok kami ada Nahel Dia Istafara, kemudian Ridho Setia Asmara Hidayat, Andrian Bayudi Putra, dan saya Muhammad Rafif sebagai moderator. Yang pertama, apa itu simulator Asas Black? Ya, apa itu simulator Asas Black yang kami program ini kan? Asas Black adalah prinsip termodinamika yang menyatakan bahwa kalor yang dilepaskan oleh benda yang suhunya lebih tinggi sama dengan kalor yang diserap oleh benda yang suhunya lebih rendah saat kedua benda dicampurkan. Dengan kata lain, jumlah kalor yang hilang oleh benda panas sama dengan jumlah kalor yang diperoleh oleh benda dingin dalam proses pencampuran. Simulator Asas Black yang kami buat adalah sebuah program yang bisa menghitung seberapa besar jumlah kalor yang berpindah di dalam sistem. Kemudian, tujuan dibuatnya program ini. Yang pertama, menghitung jumlah kalor yang berpindah antar benda dengan lebih mudah. Yang kedua, menumbuhkan pemahaman konsep kalor dan termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, mendukung kegiatan pembelajaran fisika agar lebih menarik dan aplikatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Nahel. Baiklah, untuk rumus asas Black yang kami gunakan dalam aplikasi ini yaitu Q lepas sama dengan Q terima, di mana Q lepas itu menjadi massa 1, terus kalor 1, dan temperatur 1. Dikurangi T akhir, jadi itu nanti T yang kita cari. Dan sementara yang diterima itu jadi massa 2, kalor 2, dan temperatur 2. Dan untuk tampilan halaman aplikasi yang kami desain seperti ini, di mana untuk yang pertama, user akan menginput jenis benda yang memiliki kalor jenis. Jadi kami di sini ada 5 opsi, yaitu ada air, besi, tembaga, aluminium, dan kaca. Itu untuk benda yang pertama. Dan untuk benda keduanya, kita memiliki opsi yang sama, yaitu air, besi, tembaga, aluminium, dan kaca. Yang masing-masing memiliki nilai kalor yang berbeda. Kemudian, langkah selanjutnya, user memasukkan massa benda 1 dengan satuan gram, yaitu dengan cara menggeser batang ini menuju ke atas atau bisa menggunakan tanda yang segitiga ke atas atau ke bawah untuk menaik atau menurunkan jumlah massa dari benda 1. Kemudian untuk massa benda 2 juga sama seperti massa benda 1 dengan satuan gram. Langkah selanjutnya user perlu menginput suhu benda 1 yang terjadi pada benda 1, yaitu dengan satuan Celcius. Untuk memasukkannya masih sama dengan yang massa benda tadi, bisa ditentukan menggunakan segitiga ini atau bisa di-scroll untuk menuju angka yang ingin dicari. Kemudian selanjutnya user juga perlu menginput suhu benda 2. Satuannya sama, Celcius, dan cara penggunaannya masih sama dengan suhu benda 1 tadi. Namun perlu digarisbawahi di sini untuk maksimal dari derajatnya itu, dari suhunya itu kita menetapkan di 100 derajat Celcius. Langkah terakhir, user perlu mencet tombol hitung suhu akhir. Setelah tombol ini ditekan, nanti hasil akan muncul pada kotak yang di bawahnya. Baiklah, mungkin ini untuk penjabaran halaman aplikasi dari aplikasi yang kami buat. Kemudian akan disampaikan oleh saudara Bayu. Boleh. Jadi untuk kodenya dijelasin dulu.
Mohon izin saya mengambil alih untuk menjelaskan sebagian potongan kode yang dimana ini adalah kode untuk tombol hitung sendiri. Tombol button ini mengambil dengan push button yang di callback untuk mengambil input massa dan suhu yang dimana inputnya itu diambil dari slider yang telah diterterakan di GUI, dan dia juga mengambil nilai color jenis dari radio button yang digrupkan dalam grup bahan 1 dan bahan 2. Untuk selanjutnya, setelah diklik akan langsung muncul hasilnya yang dimana cara pengaliannya tertera seperti di gambar ini. Untuk selanjutnya akan saya coba memberikan contoh langsung. Berarti share-nya cari. Nah, ya, share. Ya, sudah terlihat kode-kodenya, kode dari program kami, yang dimana secara simpelnya adalah penerapan dari nilai-nilai yang telah diinputkan oleh user ke rumus asas black, yaitu yang tertera di sini. Ya, kan langsung saja saya demonstrasikan dengan mengeran. Ya, ini dia salah satu penampilan dari GUI hasil kerja kami. Saya inputkan dengan slider ini untuk mempermudahkan user saja. Cara penginputan. Ya, ini saya memilih color jenis pertama, yaitu bahan pertama yaitu air, yang color jenis kedua itu besi, yang biasanya kita waktu SMP lakukan adalah contoh itu. Dan setelah kita menginputkan dengan slider berapa nilainya yang kita inginkan, kita langsung saja klik hitung suhu akhir, dan langsung tertera di sini hasil akhir dari suhu yang kita cari. Hasil dari kedua bahan material ini dicampurkan, dan perpindahan temperatur dari satu benda yang panas ke di pencampuran benda yang dingin juga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oh iya. Akan dipresentasikan oleh rekan saya Rido Setiasam. Saya akan melanjutkan pemaparan PPT dari teman saya. Ya, potensi pengembangan aplikasi. Yang pertama yaitu penambahan validasi input dan pesan kesalahan. Yang kedua, integrasi dengan perhitungan atau simulasi. Yang ketiga, tambahan fitur lanjutan seperti login, prediksi AI, atau tampilan multibahasa. Yang keempat, yaitu mudah dimodifikasi untuk berbagai jenis kebutuhan input. Yang kelima, ekspor masuk ke Excel atau file lainnya. Yang keenam yaitu tambahan fitur lanjutan seperti login dan lain-lain. Nah, untuk ringkasan hasil pengembangan PPT kami, yaitu program GUI Asas Black merupakan contoh aplikasi sederhana berbasis antarmuka grafis di MATLAB yang menunjukkan bagaimana elemen-elemen
interaktif seperti tombol, radio button, dan grup kontrol dapat digunakan untuk menyederhanakan proses input dan analisis data. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau tutur bahasa yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.